warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ya ikhwani wa ya akhwat jamil muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Al-hadis sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani wa ya akhwat jamil muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dimanapun antum berada, perkenalkan nama saya Irfan Nasir bin Sofiullah. Saya bukan santri, bukan dai, juga bukan kiai. Saya hanya manusia biasa, mahalul khata wa nisyan, tempatnya hilaf dan salah yang dipenuhi dengan kebodohan. Saya sangat membutuhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga pertolongannya. Sebagai hambanya, saya punya kewajiban untuk melaksanakan perintahnya. Sebagai umatnya yang mulia baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya punya kewajiban untuk melaksanakan anjurannya. Sebagai murid daripada guru-guru saya punya kewajiban untuk melaksanakan amanat-amanat dari para guru saya. Dan sebagai anak, saya punya kewajiban untuk melaksanakan keinginan daripada orang tua saya. Dan sebagai muslim, saya punya kewajiban untuk mengingatkan, dan kewajiban itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, dengan niat lillah, tolong izinkan saya untuk melaksanakan kewajiban saya itu. Dan dalam kesempatan ini saya mengambil tema tentang cinta. Apa itu cinta? Cinta adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita makhluknya, untuk kita hambanya. Cinta bukan cerita indah tiada arti, bukan cerita Dilan Milea. Cinta itu gak buta. Justru dengan cinta kita bisa melihat. Cinta itu gak berat. Justru dengan cinta yang berat jadi ringan. Cinta itu gak bikin menderita. Justru dengan cinta adanya bahagia. Karena cinta adalah anugerah, bukan musibah. Cinta adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Untuk apa? Untuk mencintainya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mencintai kita. Coba kita lihat diri kita. Kita punya mata. Dan apakah kita pernah meminta mata kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sudah berapa juta warna yang kita lihat dengan mata ini? Sudah berapa juta keuntungan yang kita dapat dari mata ini? Sudah berapa juta keindahan yang kita lihat daripada mata ini? Itu baru mata. Belum yang lain-lainnya. Mulut, hidung, otak, hati, dan lain sebagainya. Lalu kenapa Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Rahman Rahim, Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kenikmatan kepada kita sebagai hambanya? Itu karena wujud cintanya kepada kita sebagai makhluknya. Dan alangkah baiknya, alangkah sudah seharusnya kita juga membalas cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apakah kita sanggup untuk membayarnya? Tidak akan bisa. Sampai kapanpun kita gak akan bisa membayar semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita.
keuntungan yang kita dapat dari jiwa raga kita gak akan pernah bisa membayarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kembali mencintainya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mencintai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang dicintai oleh Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang mulia baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara kita mencintai yang mulia baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan untuk mencintai yang mulia baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengenalinya dulu. Mengenali sifat, tabiat, akhlak, kesehariannya, kelakuannya, lifestyle-nya kayak gimana Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda beliau yang tadi sudah saya bacakan di awal. An Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang artinya barang siapa yang mencintai sunnahku, kata Rasulullah, maka nyata ia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka bukti ia akan bersamaku di surga. Nah, kita pelajari di sini. Man ahabbani sunnati, man ahabba sunnati, maaf. Faqad ahabbani. Siapa yang mencintai sunnahku, kelakuannya, kebiasaannya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Jadi kita itu kalau ingin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langkah pertama adalah mengikuti lifestyle-nya Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gaya hidupnya, gaya bicaranya, gaya berjalannya, gaya menyikapi kehidupannya, akhlak tabiatnya, sifatnya, semuanya tentang Rasulullah SAW. Kita harus mencintai kebiasaan-kebiasaannya dan harus kita ikuti. Tidak hanya mencintai saja, kita harus mengikutinya. Baru kita bisa disebut mencintai Rasulullah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai sunnahku, maka nyata ia mencintaiku. Gitu. Dan kedepannya man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku maka nyata ia menjadi temanku di surga, bersamaku di surga. Ma'i fil jannah. Gitu. Nah, pertanyaannya, surga itu milik siapa? Surga itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Surga itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi cinta yang sebenarnya itu ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus belajar dari beliau, bagaimana cara beliau mencintai keluarganya, bagaimana cara beliau mencintai anak-anaknya, bagaimana cara beliau mencintai istri-istrinya, bagaimana cara beliau mencintai para sahabat-sahabatnya, bagaimana beliau mencintai anak yatim, bagaimana beliau mencintai fakir miskin, dan lain sebagainya. Kita harus belajar dari beliau, ikuti jejak langkah beliau. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin mencapai maqam mahabbahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi seperti itu langkah pertama. Langkah kedua yang harus kita lakukan untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti kata beliau, man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan banyak menyebutkannya. Ya, seperti seorang lelaki cinta sama seorang perempuan, itu pasti laki-laki itu sering menyebut nama perempuan itu.
Nah, begitupun kita mencintai yang mulia baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita harus sering menyebut namanya dengan sholawat tentunya. Gitu. Sabda Rasulullah SAW, man sholat alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali lipat. Siapa yang membaca salawat kepada yang mulia baginda 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Tuh, bukti kedua bahwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mencintai yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bisa mencapai maqam mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kesimpulannya, cinta yang sebenarnya itu adalah yang mulia baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anugerah terindah dalam hidup kita itu adalah hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah kita. Itu PR besar untuk kita sebagai muslim dan sebagai umatnya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita ketahui dan banyak para ustadz, para kiai, para ulama menyebutkan bahwa cinta Rasulullah SAW kepada kita itu lebih besar kepada kita, kepada umatnya. Sampai saat beliau diceritakan saat beliau dilahirkan itu langsung sujud dengan menyebut umat kami bagaimana ya Allah. Dan sebelum mati pun beliau mengingat kita sebagai umatnya. Jadi ya udah sepantasnya kita mencintai yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Cinta yang sebenarnya adalah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu adalah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin mendapatkan cinta yang tidak memberikan penderitaan atau cinta yang tidak terasa berat tapi menjadi ringan, itu pelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita gak boleh mencintai pasangan kita, bukan kita gak boleh mencintai dunia, boleh. Tapi kalau jika ingin tidak terasa berat, tidak terasa menyiksa, tapi membawa bahagia karena seperti tadi cinta itu adalah anugerah, maka ya pelajari kehidupan Rasulullah, kenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan itu kembali saya katakan bahwa dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mencapai maqam mahabbahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu PR besar bagi kita. Dan itu mungkin garis besarnya. Dan untuk bab cinta ini yang terperincinya mungkin di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan segitu saja. Terakhir saya katakan, sambungkan diri kita kepada Allah dengan sholat, sambungkan diri kita kepada yang mulia baginda Muhammad SAW dengan sholawat, dan sambungkan diri kita dengan manusia dengan silaturahmi. Jadi sholat, sholawat, silaturahmi. Yang terbaik di antara kita bukan saya yang bercerita ataupun Anda yang menonton atau mendengarkan, tapi yang terbaik di antara kita adalah yang bisa mengamalkannya. Cukupkan sekian dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan mungkin di kesempatan yang akan datang saya akan melanjutkannya kembali tentang bab cinta ini.
Itu hanya garis besarnya Tangdur saja. makola wala tangdur mankola. Terakhir sebelum saya tutup, apabila ada salah kata ataupun salah kesalahan, saya mohon dengan sangat untuk diluruskan, dikritik, dibenarkan, tolong jangan dibiarkan gitu. Dan adapun apabila yang saya katakan sesuai, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, itu karena kersanding Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam kalimatut thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.